sebetulnya tegangan terminalnya V ya, tetapi mestinya ini bukan tegangan terminal, tetapi tegangan yang diinduksikan itu akan turun dari kondisi tanpa bebannya, dari E0 ke V ya. Tentu ini berlaku untuk kondisi di mana beban itu mempunyai sifat kecenderungannya atau lagging ya, power faktornya lagging. Ini umumnya memang seperti ini ya. 3 kondisi ini terjadi ya, penurunan tegangan eksitasi dari E0 menjadi V ini karena yang pertama yaitu drop tegangan karena pengaruh nilai resistansi. Drop tegangannya dihitung menggunakan rumus I kali RA. Ya. Kemudian yang kedua, ada lagi drop tegangan ya yang diakibatkan karena reaktansi bocor ya. Rumusnya I kali XL ya. Jadi tinggal I-nya nanti dihitung, kemudian X dikalikan dengan XL, maka dua rugi-rugi ini akan menjadi kerugian utama yang ada di generator kita. Kemudian poin yang ketiga, ada lagi satu rugi-rugi karena reaksi jangkar ya. Jadi ini kemarin reaksi jangkar ini yang perilakunya mirip seperti ini ya. Ya bukan mirip, salah satu dari ini gitu ya. Baik yang A di mana pembebanan pada cos V1, beban resistif itu tetap akan menghasilkan penjumlahan fluk utama, main fluk dengan armatur fluk atau fluk jangkar. Dan ini kemarin kalau nggak salah nilainya kemudian penjumlahan vektor ya dari dua fluk utama dan armatur ini digambar akan berbentuk kira-kira semacam ini ya. Ini gambarnya kurang halus, tetapi kira-kira ya. Kemudian yang zero PF lagging itu gambarnya akan mirip seperti ini ya, di mana ini kalau dijumlah seandainya amplitudo atau tinggi gelombangnya identik sama, tetapi biasanya ini yang fluk jangkar ini cenderung lebih kecil ya dibanding dengan fluk utamanya, maka biasanya ini mirip garis lurus ya, tetapi masih mempunyai gelombang sedikit gitu ya, boleh dianggap lurus lah ini. Cuman dia melengkungnya sedikit karena ada selisih ketinggian amplitudo antara fluk utama dengan fluk jangkar. Karena fluk jangkar itu merupakan reaksi, maka biasanya dia sudah dikurangi dengan rugi-rugi, otomatis nilainya akan lebih rendah sedikit begitu ya dibanding dengan fluk utama. Poin yang ketiga kemudian kalau bebannya adalah murni kapasitif, maka pergeseran fluk armatur ini itu akan menguatkan fluk utamanya. Gambarnya yang di nomor C, sehingga nanti kalau dilihat tegangan yang dihasilkan atau fluk yang dihasilkan itu akan kira-kira seperti ini ya. Akan lebih tinggi lagi dan tentu saja ini akan mengakibatkan naiknya tegangan ya atau over voltage. Nah, ini tentu di generator kita
akan sudah ada sensor yang mengidentifikasi gejala kenaikan tegangan ini dan kemudian dia otomatis memerintahkan untuk menurun di tegangan fluk utama. Plus minus mungkin berapa aturannya, kesepakatannya ya. Kemudian yang keempat D, kalau bebannya adalah cos V 0,7 misalnya, bentuknya akan menggeser lagi dari tegangan dari fluk armatur ini, sehingga seolah-olah nanti kembali lagi bentuk gelombangnya itu terdistorsi ya. Ya, kira-kira mungkin seperti ini. Ini lebih jelek sedikit daripada yang cos V1 ya, tetapi sudah paling oke ya, karena tidak sampai saling menghilangkan seperti di poin B, ataupun terlalu tinggi, terlalu ekstrim seperti di poin C. Saya lanjutkan. Ini saya bacakan ya. Drop tegangan karena reaksi jangkar. Bisa dianggap sebagai, diasumsikan sebagai hadirnya reaktansi XA di belitan armatur. Ya. Nilai XA ini kemudian karena ada arus yang melewati, maka besarnya dikalikan dengan I, ya, ya, I XA. Ingat XA itu bagian ya daripada reaktansi sinkron secara keseluruhan ya. Kalau sekian ini adalah milik reaktansi sinkron, saya izin off cam saja ya, nampaknya sinyal saya sering bermasalah. Mati-mati terus ya, lepas ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, tolong nanti begitu suaranya putus-putus, tolong di bentar ya, karena tidak terasa kadang-kadang. Oke, reaktansi bocor XL atau sering juga ada yang menyebut XP dari dan juga reaktansi armatur XA dikombinasikan untuk membentuk reaktansi sinkron. Ini ya, rumusnya sudah jadi seperti ini. Oke, kita tinggal pakai. Oke, kemudian dari sini saya langsung melanjutkan saja diagram vektor untuk alternator berbeban. Ini sesuai judul yang di absensi ya, untuk mata kuliah malam hari ini. Judulnya diagram vektor dari alternator berbeban. Cara penggambarannya nanti
sambil kita latihan membuat soalnya saja, ya. Ini saya beri keterangan saja bahwa untuk cos V-nya itu sama dengan 1. Gambar yang A. Kemudian gambar yang B ini biasanya kalau cos V-nya adalah lagging. Berapapun nilainya, tapi dia tertinggal arusnya oleh tegangan. Terlihat dari gambarnya ya. Ini tegangan, ini membacanya itu arahnya istilahnya counterclockwise atau berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau putarannya ke kiri, maka tegangan ini mendahului arus atau arus tertinggal dari tegangan. Berbeda dengan yang di poin cos V1, di mana arus dan tegangan itu satu fasa, ya, yaitu berimpit antara ini I sampai sini, dan kemudian ini V sampai di sana, kemudian ini I kali RA, ya. Ini poin ini. Sedangkan di gambar yang lagging, tegangannya itu mendahului arus atau arus yang tertinggal. Ini saran saya kalau menggambar, I-nya ini tolong diperpanjang, ya. Sehingga nanti kalau ini saya extend, maka akan terlihat bahwa segitiga 0 B, misalnya saya kasih nama B, kemudian C, 0 BC ini adalah segitiga siku, sehingga nanti tinggal mengaplikasikan rumus Pythagoras untuk mencari nilai E0. Lanjut, ini yang poin C, ini posisi cos V-nya sama dengan leading. Iya, leading itu artinya arusnya mendahului V. Di gambar ini V-nya adalah yang ini, ya. Nah, lalu arusnya ada di atas. Sehingga arus I ini disebut sebagai arus yang mendahului tegangan. Ini langsung nanti kita coba di soal. Ini jam 8, saya langsung soal yang kedua aja ya. Ini soal yang pertama nanti kalian coba. Ini hanya latihan biasa ya. Saya skip dulu supaya kita menghitungnya itu menggunakan 3 gambar tadi ya. Cos V1, cos V lagging, dan cos V leading. Saya skip. Ya, skip dulu. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan tegangan. Jadi disebut sebagai voltage regulation ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk membuktikan atau menunjukkan berapa persen sih penurunan atau naiknya tegangan kalau suatu alternator itu bebannya tiba-tiba dilepas. Kenaikan tegangan yang terjadi itu dicatat dan kemudian dikurangi dengan tegangan awalnya dibagi tegangan awal kali 100%. Definisinya seperti itu. Saya baca dulu. Terlihat bahwa dengan berubahnya beban, maka akan ada perubahan tegangan terminal dari alternator. Nilai perubahan tegangan ini tergantung tidak hanya kepada nilai beban itu sendiri. Misalnya resistansi ya tidak hanya nilai R-nya saja, tetapi ternyata juga power factor dari beban. Ya, tadi kalau R ternyata oke, bagus, tetapi
Kalau bebannya itu lagging, tertinggal arusnya, ataupun leading, mendahului arusnya, maka akan mempengaruhi secara besar tegangan E0 yang dibangkitkan. Oke, saya lanjutkan dulu. Pengaturan tegangan dari alternator didefinisikan sebagai naiknya tegangan, ini tadi yang saya sudah katakan ya, rise in voltage, naiknya tegangan pada saat beban penuh dari generator itu tiba-tiba dihilangkan, remove itu dihilangkan. Tentu eksitasi dan kecepatan dari generator itu kondisi sama, ya, sama dengan pas kondisi dia berbeban, ya. Rumusnya mana? Ini rumusnya. Pengaturan tegangan adalah E0 dikurangi V tegangan jepit dibagi V kali 100%. Ini persen ya. Oke. Nilainya biasanya dalam persen. Nilai E0 dan V adalah penjumlahan aritmetik ya, bukan vektor ya. Kemudian dalam kondisi di mana beban itu adalah mendahului, maka tegangan terminal V itu akan juga jatuh dengan hilangnya beban. Cuman jatuhnya ini lebih tinggi. Seperti itu ya. Ya, karena jatuhnya lebih tinggi, maka nilai pengaturan tegangannya nanti negatif atau min. Kita coba nanti di soal ya. Oleh karena itu, nilai regulasinya biasanya negatif atau minus dalam kasus ini ya. Leading. Kemudian kalau naiknya tegangan ini pada saat beban penuh itu nanti berbeda nilainya ya. Pada saat dia dilepas, kemudian turunnya tegangan ini berapa nanti kadang-kadang nilainya tidak kembali sama ya. Oleh karena itu dalam pengukurannya memang harus satu arah. Generator diberi beban, nilai eksitasi tertentu, kemudian nilai putaran generator juga tertentu, dan kemudian ketika beban itu dilepas, maka tegangan akan cenderung meningkat ya kalau bebannya lagging, atau menurun sebetulnya kalau tegangannya nanti leading, kalau bebannya itu leading. Kita pakai contoh soal untuk menerangkan ini. Ini adalah penentuan pengaturan tegangan ya. Barusan sudah saya terangkan. Oke. Dalam kondisi dalam kasus generator yang kecil, generator yang dianggap kecil, maka pengaturan tegangan ini bisa digunakan dengan direct loading, yaitu pembebanan langsung. Caranya gimana? Maka generator
itu digerakkan pada kecepatan sinkron dan kemudian tegangan terminal diatur pada posisi tertentu senilai harga yang dikehendaki V, kemudian beban itu divariasikan, diubah-ubah begitu nilainya sampai nilai wattmeter dan ampermeter yang terhubung itu mengindikasikan nilai dari power factor yang dikehendaki ya. Mau leading, mau lagging, mau cos V1 begitu ya. Maka setelah itu di set up berapa power faktornya, maka sekonyong-konyong begitu ya, dengan tiba-tiba seluruh beban itu dilepas. Sedangkan kecepatan maupun eksitasi itu tetap ya, atau E0 itu bisa terbaca ya. Open circuit, nah, ini harus diperhatikan ya. Open circuit no load voltage dibaca. Oleh karena itu yang karena besarnya arus dan tegangan ini variasi atau fluktuasinya mungkin bisa sangat besar, dikhawatirkan ini nanti akan mengganggu dari sistem keamanan atau safety dari generator itu sendiri ya. Oleh karena itu maka ada metode yang tidak langsung atau indirect methods ya, yang digunakan seperti yang akan kita diskusikan di bawah. Akan kita temukan bahwa seluruh metode yang ada ini ditentukan oleh bagaimana sih tegangan tanpa beban E0 diperoleh untuk setiap kasusnya. Saya lanjut dulu supaya ada gambaran. Nanti kalau sudah ada soal mungkin semoga lebih memberi pemahaman. Oke, metode yang dipakai ada 3, tapi tidak kita pelajari semua, mungkin hanya nomor 1 ini, yaitu metode impedansi sinkron atau EMF method ya. Ini yang menemukan. Kemudian sebetulnya ada metode ampere turn atau ampere lilit untuk MMF ya. Kemudian yang terakhir itu ada metode zero power factor atau Pottier. Ini tiga-tiganya bisa dilakukan di generator yang besar. Nah, tiga metode ini itu ternyata memerlukan data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah resistansi armatur atau R. Kemudian yang kedua adalah karakteristik tanpa beban atau hubung terbuka. Dan yang ketiga karakteristik hubung singkat atau ya metode short ya, short circuit karakteristik begitu ya. Oke, ini sudah saya terangkan mungkin kemarin ya. Nilai RA itu bagaimana? Nilai RA itu diperoleh dengan cara diukur pakai jembatan Wheatstone ya, atau menggunakan voltmeter biasa begitu ya. Bisa diukur kira-kiranya nanti berapa ya, ditentukan. Kemudian kita harus mengingat bahwa
harus menyesuaikan dengan kondisi bekerjanya, maka nilai RA ini kalau kemudian jangan bolak-balik atau alternatif terus untuk mengalir di konduktor kita ini, misalnya ini konduktor yang bulat, maka itu cenderung berputar di efek kulit. Nah, dengan adanya efek kulit ini, maka nilai RA yang diperoleh ya itu harus ditambah porsi 60% ya untuk dipakai secara umum ya. Ini pendekatan umum. Nah, sehingga nanti berapapun nilai R yang terbaca yang diperoleh dari pengukuran untuk DC, untuk dipakai di AC maka nilainya itu dikalikan atau ditambah 60% atau dikalikan 1,6 dari nilai DC yang diperoleh. Begitu ya. Ini kalau ada yang belum paham, saya minta langsung bertanya ya, dipotong nggak apa-apa. Kemudian poin yang kedua adalah karakteristik hubung terbuka atau open circuit. Ini kemarin mungkin sudah saya terangkan, ini untuk mencari yang namanya kurva BH ya. Kurva BH ini sudah ada ini. Nah, ini kurva BH yaitu dilakukan dengan memberi eksitasi pada alternator tetapi tidak menyambung kepada beban ya, sehingga disebut beban nol. Kemarin sudah saya gambarkan, nanti mungkin di setelah contoh soal nanti akan terlihat ya, di bawah ada lagi. Kemudian yang ketiga, karakteristik hubung terbuka. Ini diperoleh dengan cara menghubung singkat lilitan stator dalam hal ini melewati nilai resistansi tertentu ya, tentu R-nya kecil saja, jangan besar-besar karena khawatir arus yang lewat nanti besar ya. Maka kemudian eksitasi atau putaran dari maupun putaran dari generator itu eksitasinya hanya di setup 1,5 kali atau 2 kali nilai dari arus beban penuhnya ya. Kemudian selama pengenalan tes ini kecepatan tidak harus atau boleh saya katakan tidak boleh no ya, tidak boleh sinkron, tetapi nilainya dibuat secara konstan. Saya berikan contoh soal. Ini langsung saja meloncat ya ke contoh soal 31717B. Ini ya, yang B ini. Soalnya adalah generator satu fasa, ingat satu fasa, nilainya 60 kVA, tegangan 220, 50 Hz ya. Kemudian alternator ini mempunyai resistansi armatur senilai 0,016 ohm ya, cukup kecil, dan reaktansi bocor armaturnya nilainya 0,07 ohm. Oke. Pertanyaannya adalah hitunglah tegangan yang diinduksikan di pelitan armatur di mana alternator ini pada saat itu dia mengirimkan arus beban
dengan power factor yang dirubah-rubah sesuai spesifikasinya ya. Yang pertama adalah cos V 1, yang kedua cos V 0,7 lagging atau tertinggal, dan yang ketiga adalah 0,7 leading. Oke, yang pertama, kemudian dari soal yang di atas ini tentu kita mencari arus ya. Maka menuliskannya jangan langsung seperti ini, tapi kamu menuliskan dulu bahwa I sama dengan P per P. Ya, kemudian P-nya adalah 60.000 dibagi 220. Ini kalau menurut perhitungan buku ini adalah 272,2 ampere. Ampere ya. Oke, kalau ini sudah dapat, kemudian arusnya sudah diperoleh, maka langkah berikutnya yaitu menghitung drop tegangan RA. Ini sudah ada ya, I kali RA. Ini I, ini RA. Ketemu 4,3 volt. Yang kedua IXL. Berapa nilainya? I-nya 272,2, XL-nya adalah 0,07. Maka ketemu nilai IXL-nya adalah 19 volt. Jadi penurunan tegangannya itu karena reaktansi bocor itu sampai 19 volt. Kemudian kita baru memulai membuat poin soal yang ke-1. Hitunglah pada saat cos V-nya 1. Oke ya. Kalau ada soal yang seperti ini, langkah utama yang kalian perlu lakukan itu adalah menggambarkan. Ini cos V-nya 1, maka gambarnya nanti mirip ini ya. Saya gambar ulang di sini supaya agak urut ya. Jadi gambarnya adalah ini arus. Ini adalah arusnya panjang ya, arus. Kemudian ini adalah tegangannya gitu ya. Nah, di tegangan dan arus ini saya gambar segitiganya ya. Ini harus tegak lurus ya. Kemudian ini ada tambahan yaitu I kali RA ya. Ini adalah E0, ini adalah V dan juga koma I. Kenapa kok ini satu baris atau dua macam? Karena memang garis yang mendatar ini, waduh, karena di garis yang mendatar ini itu mengandung dua besaran, yaitu voltase dan juga arus. Dia berimpit karena cos V-nya satu sempurna ya, sempurna. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini aja. Ini adalah IRA yang turun ke bawah. Kemudian ini di garis ke atas seperti itu, tegak lurus juga. Maka nilai tegak lurus ini adalah disebut IXS. Dan kemudian dari titik 0 ini digambarkan panjangnya E0 tadi ini. E0 ini yang atas ini. Sehingga dengan gambaran ini kalian sudah bisa menghitung bahwa besarnya E0 itu adalah sisi bawah ini dikuadratkan. Tentu ini adalah berisi V dan I kuadrat IRA ya, yang sisi ini kali resistansi. Kalau sudah ketemu maka ini kuadrat ditambah di sini